Lumen nomor 11.673, 21 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tidak Sempat Makan. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita diberikan sebuah kisah dan fakta yang direkam oleh penginjil Markus mengenai aktivitas dan keseharian Tuhan Yesus bersama dengan para murid-Nya yang berkeliling melayani banyak orang. Begitu padatnya kegiatan mereka, Yesus merasa perlu untuk mengistirahatkan para murid-Nya dan dirinya sendiri. Ia mau mereka meninggalkan hiruk-pikuk dan keramaian bersama orang-orang yang mereka layani. Mereka mau rekoleksi dan retret sejenak, juga memberikan kesempatan pada raga mereka untuk istirahat dan dipulihkan kembali. Inilah catatan Markus. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kalau kita mau sejenak membayangkan betapa lelahnya Yesus dan para murid-Nya, maka kita bisa memaklumi bahwa mereka butuh makan minum untuk memulihkan raga mereka. Saudara-saudari terkasih, apakah Anda pernah datang berkunjung ke pasturan di gereja paroki Anda? Saya pernah melihat sebuah tulisan kecil depan pintu di ruang tunggu pasturan. Begini, pukul 13.00, pukul 15.00 istirahat. Ini sebuah pengumuman
untuk umat, untuk memberi kesempatan kepada para pastor untuk istirahat dan tidak menerima tamu. Namun, dalam prakteknya, pengumuman seperti itu tinggal sebuah pengumuman. Mungkin ironis kalau saya katakan peraturan itu untuk dilanggar. Sebab tetap saja Romo diketuk pintunya oleh umat untuk melayani mereka. Mohon sakramen pengurapan orang sakit, Romo. Ada umat yang sedang kritis. Apakah Romo menolak? Tidak. Dia langsung berkemas dan melayani umatnya. Bahkan tengah malam pun kalau pelayanan Romo dibutuhkan, para Romo siap berangkat. Dokter jiwa itu tidak bisa menolak. Mereka meneladan Yesus. Bukan saja tidak sempat makan, mereka kerap diganggu jam tidurnya. Mereka belajar dari Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang mencari Dia. Mengapa? Karena mereka itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Para imam sungguh dicari umat yang membutuhkan pelayanan mereka. Mereka harus siap 24 jam penuh. Apa pendapatmu? Saudara-saudari terkasih, coba perhatikan. Tuhan Yesus sangat memperhatikan suasana kebatinan para muridnya yang sangat kelelahan mengikuti Dia untuk melayani orang banyak. Maka, sebagai guru yang baik, Ia mengajak orang-orang kepercayaannya itu untuk menyingkir ke tempat yang sunyi, untuk melepas lelah dan penat, mengambil waktu untuk istirahat dan mengisi ruang tengah mereka. Tuhan Yesus menghendaki masa jeda untuk memulihkan tenaga dari para muridnya yang tidak sempat makan. Faktanya, orang banyak itu terus berusaha untuk menemukan Yesus. Yesus naik perahu ke seberang danau. Orang banyak berjalan, memutar, menyusul Yesus dan kawan-kawan. Bahkan sedemikian bersemangatnya orang banyak itu sampai lebih dahulu daripada Yesus. Melihat gairah mereka yang bersemangat itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus mengerti mereka itu membutuhkan kehadirannya. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mereka, Yesus dan murid-muridnya itu tidak jadi menyepi dan tidak jadi juga makan untuk mengisi perut mereka. Tuhan Yesus membalas kerinduan mereka untuk berjumpa dengan dirinya dengan mengajarkan banyak hal. Inilah fakta yang menjadi keseharian Yesus dan kawan-kawannya dalam karya pastoral mereka di antara orang-orang Yahudi. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini, pada hari ini, kita datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan kewajiban kita, menguduskan hari Tuhan, agar terlihat oleh teman-teman kalau saya ini orang Katolik yang taat dan merayakan perayaan Ekaristi. Bagaimana dengan anggota keluargamu yang ogah-ogahan bersama kamu untuk datang ke gereja?
Apakah memang kita merindukan untuk bertemu dengan Yesus yang menghadirkan kembali korban salibnya melalui imam dan bersabda serta mengorbankan hidupnya untuk kita dalam persembahan roti dan anggur Ekaristi? Seorang pendeta dalam sebuah khotbah di YouTube berkata, "Saudara-saudara datang ke gereja mau berjumpa dengan Yesus atau mampir saja? Karena setelah ini mau plesir dan makan-makan? Jadi busana yang Anda pakai adalah baju untuk plesir. Lalu, untuk apa kamu melakukan ibadah hari ini?" Izinkanlah pertanyaan pendeta itu menggantung, dan saya ingin Anda memberikan jawaban atas pertanyaan itu pada hari ini ketika Anda datang untuk merayakan Ekaristi. Tidak bermaksud untuk menghakimi, tetapi sekedar untuk mengajak berrefleksi. Apakah semangatku untuk berjumpa dengan Yesus berkobar-kobar seperti orang banyak yang mencari Yesus? Tuhan Yesus mau kita temui Dia kapanpun. Sediakan hati kita untuk mendengarkan pengajarannya. Dia tidak memikirkan dirinya untuk istirahat dan makan. Ia memikirkan kesejahteraan dan keselamatan jiwamu. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku hari ini datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan Yesus bersabda? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tumbuhkanlah dalam diri kami hati yang penuh kasih untuk berjumpa dengan Yesus anak-Mu dalam perayaan Ekaristi Kudus. Berilah kami telinga seorang murid yang tersedia mendengarkan Dia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.